Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar secara khusus cara ekspor file ke dalam bentuk PDF. Sebenarnya, kalau teman-teman cek di dalam video yang sudah pernah saya upload, tutorial tentang ekspor file dalam bentuk PDF ini sudah ada. Namun, kali ini saya akan bahas lebih mendalam lagi. Saya akan buat dalam satu playlist khusus dan dibagi dalam beberapa part. Kenapa demikian? Karena ada banyak jenis kasus yang bisa terjadi, yang mungkin terjadi ketika kita ingin ekspor PDF. Di bagian awal ini saya akan bahas bagaimana cara ekspor PDF itu kalau seandainya jumlah worksheet yang ingin kita ekspor itu ada banyak ya. Jadi ini misalnya ini file Excel ya, ini nama file Excelnya itu ekspor beberapa sheet ke dalam PDF sekaligus. Jadi ini ada 3 worksheet teman-teman, ada A, B, dan C. Jadi kita mau ekspor PDF semua worksheet yang ada di sini teman-teman. Ya, tidak peduli apapun worksheetnya, dia akan ekspor ya. Artinya semua yang ada di dalam file Excel ini. Ingat semua, karena nanti pasti perintahnya beda. Oke, kita akan mulai teman-teman. Yang pertama seperti biasa teman-teman silakan insert modul ya. Di sini saya sudah insert ya. Kemudian kita mulai, saya akan buat nama perintahnya sub PDF. Oke. Jadi teman-teman, kita coba deklarasikan beberapa variabel dulu ya. Saya akan coba mulai deklarasikan beberapa variabel. Pertama, dim alamat as string, kemudian dim nama file as string, dim ws as string. Oke. Kita hanya butuh 3 saja. Selanjutnya teman-teman, saya akan tunjukkan ya. Jadi teman-teman silakan cek ya. Ini ada file yang ini ekspor beberapa PDF ini yang sedang saya buka, itu saya simpan di data E ya. Nanti kita akan simpan hasil ekspornya itu di dalam data E. Oke. Jadi sekarang ini kita lanjut dulu penulisan kodenya. Kita mulai dengan anggap kita mau ekspor satu file dulu ya, artinya maaf satu worksheet dulu. Kalau satu worksheet biasanya kita akan gini teman-teman. Biasanya kita akan sheet 1 titik ya, sheet 1 titik. Biasanya kita akan gunakan page setup ya. Kemudian titik orientation. Ada beberapa pengaturan kertas dulu yang harus kita lakukan ya. Itu sama dengan XL. Ini ada 2 pilihan, landscape atau portrait. Di sini saya pilih portrait. Kemudian di bawah sama teman-teman ya. Saya akan copy dulu beberapa sampai ada sekitar 5 ya atau 6. Ini saya ganti, ini bukan orientation tapi yang kedua itu kita atur print areanya. Ya, print areanya itu sama dengan langsung buka kutip ya teman-teman. Kebetulan kita akan lakukan perintah ini dengan range yang sudah pasti ya. Jadi ini A1 sampai A11. Ini juga sama A1 sampai A11 ya teman-teman, lihat. Di sini semua A1 sampai A11. Jadi ini saya akan gunakan A1 sampai A11. Selanjutnya setelah orientation kita atur fit to page tall ya, sama dengan false. Artinya tingginya itu sesuai dengan jumlah baris atau panjang data yang kita punya ya. Oke. Kemudian kita punya fit to page width ya teman-teman, sama dengan 1. Artinya nanti lebar halamannya itu wajib harus 1. Jadi itu untuk menghindari ada bagian yang terpotong dari hasil ekspor yang kita punya. Oke. Selanjutnya itu terakhir itu adalah zoom, sama dengan false ya. Baik, ini saja pengaturannya teman-teman ya. Masih banyak pengaturan kertas yang lain, tapi
biasanya kalau saya kerja dalam ekspor ya teman-teman, 5 ini yang jadi apa namanya, pengaturan yang umum yang digunakan. Oke, ini kalau kita gunakan satu file, satu worksheet ya. Kemudian teman-teman, untuk meringkas penulisan ini saya ubah teman-teman. Biasanya kalau ada pengulangan, kita itu gunakan with dan end with ya. Jadi, ini saya tidak hapus dulu supaya teman-teman tidak bingung. Ini saya ubah, ini saya copy ulang, saya paste di sini. Saya mulai dengan ini, with, dan saya akhiri dengan end with. End with. Oke. Ini saya masukkan ke dalam. Teman-teman lihat perbedaannya. Ini orientation itu saya masuk ke sini teman. Karena perbedaannya itu mulai dari bagian ini. Makanya ini yang saya taruh di bawah. Sebenarnya ini ada di penjelasan saya yang lain, di video saya yang lain, tapi ini saya jelaskan sekalian aja teman-teman, supaya mudah untuk dipahami. Kemudian begini. Oke, ini jauh lebih rapi teman-teman. Ya, dan ini meringkas ke code yang kita punya. Jadi saya hapus ya. Ini sama. Saya hapus. Oke. Oke, ingat teman-teman bahwa ini kalau seandainya worksheet-nya hanya satu. Sekarang worksheet-nya ada banyak ini. Artinya semua worksheet yang ada di dalam file. Caranya gimana? Kita gunakan yang namanya for each ya. Artinya ini for. Kalau kita mau lakukan for each pada worksheet ya. Maaf, ini salah dari awal ya teman-teman ya. Harusnya WS ini adalah worksheets. Ya. For WS, for each WS in worksheets. Nah, itu artinya kita baru next WS. Artinya, maaf. Baik, artinya teman-teman, dia akan mengerjakan perintah, semua perintah yang ada di dalam ini untuk masing-masing worksheet. Jadi dia akan pindah ke A dulu, dia kerjakan perintahnya, pindah ke B, dia kerjakan perintahnya, pindah ke C, dan seterusnya. Sampai semua worksheet sudah terpilih. Ya, sudah, apa namanya, intinya sampai semua worksheet sudah inilah, sudah terselect ya. Baik. Selanjutnya, ada satu perintah lagi teman-teman, kan tujuan kita mau ekspor ya. Jadi kita tambah ekspornya. Maaf, sebelum tambahkan itu teman-teman, karena ini kita gunakan WS, maka ini kan sheet 1 tadi kita gunakan sheet 1 karena asumsinya kita hanya mau di worksheet 1. Karena kita mau semua worksheet, kita ikuti ininya teman-teman. Kita ikuti for each-nya, jadi ganti dengan WS ya. Kemudian waktu ekspor juga gunakan WS. WS titik export file titik export. Oke. Oh, ini salah ini teman. Ini harusnya worksheet ya. Maaf, ini saya ulang lagi. Ini worksheet harusnya ini kayaknya. S-nya tidak ada ya teman-teman. WS titik export as fixed format ya. Kemudian XL type PDF, koma. Nah, ini teman-teman. Koma, gunakan alamat dan nama file. Koma, quality-nya XL quality standar, teman-teman. Quality standar. Koma. Bagaimana dengan include document properties? False saja. Ignore print area. False, karena kita gunakan print area ya, teman-teman. Jadi, itu nggak boleh di-ignore. Kemudian, from to tidak perlu, open after publish, false ya. Nah, itu aja. Oke, ini sudah selesai teman-teman. Kemudian kita tampilkan message box file. Semua file berhasil diekspor ke dalam PDF, VB information, sim export ya, ke PDF. Oke, sekarang ada hal yang kita tidak boleh lupa juga teman-teman, itu adalah alamat dan nama file kita belum tentukan. Oke, sekarang alamatnya di mana? Alamat itu sama dengan ya
kita gunakan ini aja teman-teman. Application ya, titik active workbook. Nih, titik pad. Artinya saya mau simpan ini di alamat di mana file ini ada. Oke. So, kita tambahkan dan, kemudian ini garis miring. Nah, kemudian nama file ya, teman-teman. Nama filenya itu ini bebas ya. Maaf, nama file ini kita tidak boleh taruh di sini karena kenapa kita tidak boleh taruh di sini? Karena nama file itu akan berubah bergantung worksheet yang mana yang harus akan diekspor. Jadi ini harus ada di dalam. Jadi dia harus ada di awal, teman-teman. Ya. Nama file itu sama dengan ws.range. Nih, saya mau nama file itu diambil dari headernya ya, atau dari A1-nya nih. Saya udah buat ini nama 2, yang ini nama 3. Oke. Jadi ini range A1 titik value. Oke, kelihatan semuanya sudah, teman-teman. Kita coba lakukan ekspor ya. Oke. Kita ekspor. Oke, ini object doesn't support this property or method. Debug. Fit to page white sama dengan 1. Oke, ada sedikit kendala ini teman-teman. Ini harusnya page ya. Oke, baik. Kita coba lagi teman-teman. Saya coba run. Oke. Semua file berhasil diekspor ke dalam PDF. Oke. Setelah ini kita coba cek. Saya buka. Teman-teman bisa lihat di sini ada nama 1, nama 2, nama 3 dan ada isinya. Ya, ini saya buka isinya nih. Ya. Teman-teman bisa lihat nih. Aduh, kekecilannya. Ya, teman-teman bisa lihat nih isinya ya. Sama nama 1, nama 2, nama 3. Ya, itu caranya teman-teman. Sangat-sangat mudah ya kalau diikuti dengan baik ya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video untuk part selanjutnya. Kalau ada permintaan, pertanyaan, silakan ditulis di dalam kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, share, komen, dan like. Terima kasih.